Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami sangat yakin dan percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhan Yesus sudah menentukan ini semua. Mari Tuhan bicara buat kami yang tidak mampu ini, Tuhan. Berikan kami guidance. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri akan memimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan tunduk akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami mau mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami nggak bisa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu, untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari sekali lagi, Roh Kudus, Engkau bicara buat kami, tegur kami, koreksi kami. Kami siap mendengar sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat sore, Dorea Women, dimanapun saudara berada. Ya, yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Saya tinggal di Jakarta dengan satu istri dan dua anak. Dan saya masih bekerja, jadi lewat pekerjaan saya itu Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi sore hari ini saya ingin share buat ibu-ibu semua tentang sebuah kebenaran yang mungkin jarang dibahas ya. Di dalam tubuh Kristus itu jarang dibahas, sampai karena saking jarangnya dibahas akhirnya kita lupa. Nah, kita mungkin akan refreshment pada sore hari ini. Kita akan kembali mempersilahkan firman Tuhan yang mengajari kita pada sore hari ini. Yang pertama, saya ingin mengajak ibu-ibu semua, saudara-saudara semua, kita baca kitab Keluaran 8, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Keluaran 8, ayat 27 dan 28. Alkitab bilang begini, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Saya percaya semua ibu-ibu, saudara-saudara sudah pada tahu cerita ini, karena ini adalah cukup terkenal ya di Alkitab kita, tentang Tuhan memberikan 10 tulah buat bangsa Mesir. Dan 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai, Lalak Pikat. Jadi waktu tulah keempat ini selesai, 2 orang ini, Musa dan Harun, kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Mereka dengan jelas katakan buat Firaun bahwa kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami seperti yang difirmankan untuk kami. Saudara, kalau baca baik-baik di ayat ke-28, setelah tulah keempat, ternyata hatinya Firaun itu agak-agak mendua. Karena Firaun jelas mengatakan, baik, aku akan membiarkan kalian pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kalian, tapi perginya jangan terlalu jauh, kata Firaun. Saudara, tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen sudah cukup lama, tanpa kita sadari perkataan Firaun itu masih ada loh di telinga kita. Masih ada. Saya cuma mau yakinkan saudara-saudara semua bahwa iblis itu nggak akan pernah takut waktu kita ikut Zoom kebaktian. Iblis tuh nggak takut sama kita waktu kita kebaktian itu 7 kali sehari. Iblis nggak takut sama kita. Iblis nggak takut waktu kita melayani, kita pelayanan gitu, iblis nggak takut sama kita. Karena sampai hari ini, iblis masih bisikin hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari saya. Perginya jangan jauh-jauh. Makanya mungkin kita sebagai orang Kristen, kita udah sering banget ngelihat orang pelayanannya rajin, gereja rajin, tapi dosa juga rajin. Udah banyak di mana-mana. Ya, di Dorea doang ya kayaknya nggak ada. Ya, kita udah biasa lihat ya, kayak pemandangan biasa gitu. Orang yang rajin gereja tiba-tiba Senin sampai Sabtu dia korupsi, dia selingkuh,
dia nyogok orang, dia nipu orang, dan lain sebagainya. Tapi kalau Minggu, rajin gereja, rajin pelayanan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya begini, kita akhirnya cuma menjalankan kekristenan, cuma sebatas agama. Dan akhirnya kita jadi orang-orang Kristen yang agamawi. Dan hidup kita dilihat di luar sana, dikenal di luar sana, itu lewat atribut agama yang kita pakai. Kalung kita ada salibnya, oh Kristen. Rumah kita ada pohon Natalnya, oh Kristen. Hari Minggu siang, orang Kristen paling ketara di mall. Kenapa? Bubar kebaktian soalnya, bajunya bagus-bagus. Ya, paling ketara kita. Jadi ini kita cuman dikenal di luar sana, cuman lewat atribut agama yang ada pada kita. Saudara tolong ingat baik-baik, catat dalam hati kita semuanya, bahwa kata agama artinya adalah usaha manusia deketin Tuhan. Sementara misinya Tuhan Yesus adalah usaha surga deketin saudara dan saya. Jadi percayalah, waktu kita agamawi dalam kita ikut Tuhan Yesus, kita akan terus tulalit, nggak nyambung. Kita akan terus punya perasaan, saya kayaknya lagi jauh dari Tuhan, saya kayaknya lagi nggak dekat sama Tuhan, Tuhan nggak dekat sama saya, Tuhan jauh dari saya. Saudara, come on. Ya, semenjak di perjanjian baru, semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Kurang dekat apa lagi coba? Ya, pribadinya Tuhan sama kita sudah menyatu. Tapi karena agama begitu mempengaruhi paradigma kita, akhirnya kita punya perasaan-perasaan seperti itu. Saya jauh, saya nggak dekat Pak Pendeta sama Tuhan. Saya jauh dari Tuhan, dan seterusnya. Padahal dia sudah menyatu sama kita. Nah, waktu orang Kristen jadi agamawi, kita akhirnya punya kecenderungan jadi baik di acara-acara agama. Betul apa betul? Pernah ngalamin kan? Saya pernah ngalamin soalnya. Kita nih jadi baik saat kebaktian, kita bisa kayak malaikat. Tapi Senin sampai Sabtu, hari-hari yang tidak ada kebaktian, kita kayaknya sulit banget iman kita. Kita sulit bertumbuh, kita sulit ada kemajuan, kita nggak ada progres sama sekali. Nggak ada progres. Dan saya mau kasih lihat sebuah ayat buat saudara-saudara semua dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-5. 2 Korintus 13, ayat yang ke-5. Rasul Paulus tulis begini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini dia ayatnya. Waktu kita konsep kekristenannya bahwa Tuhan mesti didatengin, Tuhan ada di tempat tertentu, Tuhan ada di negara tertentu, akhirnya kita jadi seperti ini. Kita tidak tahan uji. Ya, karena kita berpikir Tuhan itu ada di tempat tertentu, Tuhan ada di negara tertentu, kayaknya kalau nyembah Tuhan di negara itu sama di Surabaya kayaknya beda. Gitu. Kayaknya kalau nyembah Tuhan di gedung itu kayaknya saya lebih merinding. Saudara tahulah, ya, kita kalau ke kamar mayat juga merinding loh, saudara. Ya. Jadi jangan pernah menyamakan hadirat Tuhan sama merinding atau tidaknya kita. Bahaya banget. Karena kita ini tidak tahan uji kalau kita nggak yakin, kita nggak percaya bahwa Yesus ada di dalam kita. Nah, kekristenan kita seharusnya adalah kita membawa Tuhan kemana-mana. Ya, kita bukan datengin Tuhan di tempat tertentu, bukan. Tapi kita bawa Tuhan kemana-mana. Kita bawa Tuhan ke suami. Ya, gimana caranya, Pak Jesse? Lewat karakter. Ada ayatnya kan di 1 Petrus kan? Ya, suami itu bisa berubah karena kelakuan istrinya. Jadi seharusnya kekristenan memang seperti itu. Kita bawa karakter Kristus ke dunia usaha kita. Kita bawa karakter Kristus ke dunia pergaulan kita. Itu kekristenan seperti itu. Kita bawa Tuhan kemana-mana. Nah, kalau akhirnya kita selalu berpikir bahwa kita harus, saudara tolong ingat baik-baik, apa saja yang harus, apa saja yang tekad kepada Tuhan, akhirnya nggak bermutu. Nggak ada mutunya akhirnya. Karena tekad itu bagus. Ya, kita punya tekad di dunia usaha, kita punya tekad, itu bagus.
Tapi waktu kita punya tekad untuk deketin Tuhan, nah ini dia. Akhirnya kita jadi banyak salah. Karena kekristenan didesain nggak seperti itu. Kekristenan bukan didesain untuk berusaha mencapai Tuhan. Bukan agama soalnya. Yesus nggak beragama. Tapi kekristenan adalah kita membawa karakternya Kristus kemana saja kita pergi. Ya, anak-anak bisa lihat, suami bisa lihat, istri bisa lihat, teman-teman kita bisa lihat, teman-teman SMA bisa lihat, dan seterusnya. Itulah kekristenan. Karena begini, akhirnya ini efeknya ke pelayanan kita ya. Kita akhirnya melayani itu serba karena keharusan. Harus melayani, harus gini, harus gitu. Kita akhirnya jadi Kristen tekad, Kristen usaha, karena agamawi. Ya, karena agamawi kita jadi orang Kristen yang selalu mau berusaha. Kualifikasi. Saudara lihatlah di gereja ya, semuanya adu-aduan kan, adu-aduan lebih kudus, adu-aduan lebih baik, adu-aduan siapa yang memberi lebih banyak. Akhirnya jadi gitu kekristenan. Ya, ada yang jatuh dikit, ada yang nggak sempurna dikit hidupnya, wah selesai itu orang, selesai langsung. Ya, itu di dunia gereja ya, di Dorea nggak ada. Jadi ini yang sering terjadi. Oke, ini yang sering terjadi. Pelayanan kita, gaya hidup kita, itu jadi serba kualifikasi. Semuanya serba race. Siapa yang lebih bagus, siapa yang tidak. Siapa yang lebih cepat, siapa yang tidak. Akhirnya jadi begitu. Kita mulai kehilangan apa arti daripada proses, kita kehilangan arti daripada pembentukan, dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau bahas buat saudara-saudara pada sore hari ini adalah begini. Banyak orang Kristen suka bilang sama saya gini, Pak, kan Yesus suruh kita usaha, Pak. Yesus kan suruh, hukum yang terutama kan kita disuruh mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Ya, Ulangan 6 sama Matius 22. Kan Yesus yang suruh. Nah, kepada saudara-saudara di Dorea yang saya hormati, kita nih kalau baca Alkitab, kita nggak bisa comot-comot ayat sembarangan, nggak bisa. Terus digunakan untuk kepentingan sesaat, nggak bisa. Kita kalau ngajarin firman Tuhan, kita harus mengerti konteksnya tuh apa. Yesus lagi bicara sama siapa? Ini penting. Ya, Yesus bicaranya sebelum dia disalib atau sesudah dia disalib. Oke, ini penting banget kita tahu supaya kita nggak goreng-goreng ayat sembarangan. Tidak menggunakan ayat di luar konteks. Nah, hukum yang terutama, ternyata Yesus ngomong bukan untuk saudara dan saya. Bukan. Yuk kita cek sama-sama. Matius 22. Ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Nggak semua yang Yesus katakan itu untuk saudara dan saya. Ya. Matius 22, 34-40 ini judulnya hukum yang terutama ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, siapa saudara? Seorang ahli Taurat. Bertanya, untuk apa saudara? Mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus ngomong gini, bukan untuk saudara dan saya ya. Dia ngomong hukum yang terutama kepada satu orang ahli Taurat yang bertanya tujuannya untuk mencobai Yesus. Dijawabnya pakai ini. Terus pertanyaan berikutnya, terus yang Yesus suruh kita apa, Pak? Nah, yang Yesus katakan buat kita adalah Yohanes 15 ayat 7-12. Yuk, kita lihat sama-sama. Ini baru buat kita. Yohanes 15 ayat 7-12 saya bacain buat saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita saudara-saudara semua menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini dia yang disuruh sama Yesus. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Jadi ingat password sore hari ini ya saudara, telah. Jadi sudah dibuat sama Yesus. Ya, sudah dibuat. Nah, kita perlu kesadaran sama gini-ginian. Supaya kita nggak jadi lagi orang Kristen yang usaha. Tapi kita lebih jadi orang Kristen yang tahu diri, yang malu hati gitu loh sama Tuhan. Tahu diri. Bukan Kristen yang usaha mencapai Tuhan. Ya, kalau lagi nyanyi kayaknya mau narik hadirat Tuhan, padahal dia udah di dalam. Udah di dalam kita. Cuman kita agak mengawi banget. Ya. Nah, kita mesti bangun kesadaran bahwa Tuhan Yesus telah sayang sama saudara dan saya. Makanya ada perbedaan yang sangat besar waktu kita percaya kita sayang sama Tuhan, atau kita percaya saya disayang sama Tuhan. Itu akan terjadi perbedaan yang besar. Saya percaya saya sayang sama Tuhan. Atau kita percayain begini, saya percaya saya disayang sama Tuhan. Beda loh. Beda banget. Orang yang percaya saya disayang sama Tuhan, dia akan kasih lihat dengan dia sayang sama istrinya. Dia sayang sama suaminya. Amin, ibu-ibu. Mukanya nggak terima semua kayaknya. Orang yang percaya saya dingertiin sama Tuhan, dia akan ngerti, coba mengerti anak-anak dia. Coba mengerti ya anak-anak kandung kita, anak-anak rohani kita. Karena saya percaya saya dingertiin sama Tuhan. Waktu saya percaya saya diampuni sama Tuhan, ya, saya disayang sama Tuhan, saya diterima sama Tuhan, kita akan do the same, kita akan buat hal yang sama. Beda daripada cuman mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, saya pelayanan kamu enggak. Ya, makanya kamu bermasalah sama bank, kamu dikejar-kejar debt collector. Saya enggak, karena saya pelayanan. Beda. Saya dulu kayak gitu, saudara. Saya dulu mau kasih lihat ke keluarga, saya pelayanan, saya yang duluan. Ya, saya rajin ke gereja, kamu enggak, makanya kamu bermasalah. Saya gitu dulu. Saya cuma kasih lihat sama keluarga saya, sama kakak saya, sama anak-anak bahwa saya lebih dekat kepada Tuhan dibanding mereka. Salah besar. Saya waktu tahu gini-ginian, tahu password yang namanya telah, saya berubah banyak, saudara. Saya berubah. Kalau Tuhan bisa ngerti saya, kenapa saya nggak bisa ngerti orang lain? Kalau Tuhan bisa ampuni saya, kenapa saya sulit mengampuni orang lain? Berubah langsung. Kekristenan saya berubah. Makanya saudara, stop kasih lihat ke dunia kalau kita sayang sama Tuhan. Kasih lihat ke keluarga kita, kasih lihat ke generasi kita disayang sama Tuhan. Beda. Dan ini akan pengaruh ke pelayanan kita. Kita seringkali ya, kalau pelayanan kita race kan, tadi kita udah bahas ya. Kita pengen adu-aduan kalau pelayanan. Ya, siapa yang lebih bagus, siapa yang enggak. Ya, kita udah bangun culture ini udah turun-temurun soalnya. Nah, ternyata kita nggak sadar kalau kita berangkat dari kata telah. Ternyata Tuhan Yesus telah melayani kita duluan. Jadi yang duluan semua dia, bukan kita. Kalau kita percaya gini, kita akan berubah, saudara. Kita selalu percaya harus melayani. Saya bisa buat apa ya buat Tuhan? Saya bisa buat apa? Enggak. Yang saya mau ajak sore hari ini, yuk kita pause bentar dan mulai sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus datang untuk melayani saya. Ternyata. Saya adain waktu nggak untuk mempersilahkan dia melayani saya? Atau saya cuma sibuk melayani dia? Atau saya cuma sibuk pelayanan? Ya, akhirnya saya nggak ada waktu untuk mempersilahkan Tuhan melayani saya. Nah, saya akan kasih lihat buat saudara, Yohanes 4, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 4, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8.
Di Surabaya panas nggak, saudara? Di Jakarta panasnya luar biasa. Luar biasa Jakarta panasnya. Wow, AC udah paling besar, tetap aja panas. Di Surabaya matahari 3. Di Jakarta udah diskon padahal mataharinya, Bu, tapi masih panas. Heran saya. Matahari lagi sale tadi saya lewat. Yohanes 4 ayat 4 sampai 8. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli apa, saudara? Makanan. Yesus lagi aus, tapi yang dibeli sama murid-muridnya makanan. Nah, ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, mulai lihat, orang kalau mau inisiatif bagus sih, inisiatif bagus. Tapi kalau mereka mau tekad, ya, seringkali mereka menemukan kesalahan. Mereka nggak dapetin hatinya Tuhan. Mereka nggak dapetin Tuhan maunya apa. Oke? Dan jelas di ayat yang keempat, saya bacain lagi buat ibu-ibu ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara yang pernah ke Israel pasti tahu ya. Jadi ini ceritanya Yesus sama murid-muridnya dari Yudea mau berangkat ke Galilea. Petanya Israel, Yudea di bawah, Galilea di atas. Nah, Samaria itu posisinya ada di kacamata saya nih, Samaria. Ya, antara Galilea sama Yudea. Samaria ada di kacamata saya sini. Nah, orang-orang Yahudi kalau dari Yudea mau ke Galilea, mereka tidak mau lewatin kacamata, tidak mau. Mereka akan muter ke telinga saya. Mereka akan muter. Kayak contohnya, kalau di Surabaya itu kita mau ke PM, Pakuan Mall, tapi kita muter jauh gitu loh. Ya, muter lewatin tol misalnya. Nggak lewatin Maijen Sungkono, bener nggak ya saya sebutin nama jalannya ya? Nggak lewatin itu, kita maunya muter. Nah, orang Yahudi kayak gitu. Dari Yudea ke Galilea, nggak mau lewatin daerah kacamata nih, mau muter. Maunya muter. Kenapa? Karena orang Samaria itu dianggap najis sama orang Yahudi. Dianggap najis. Mereka itu blasteran ya, saudara tahu blasteran kan ya? Mereka itu campuran antara penjajah Yahudi, Asyur namanya, dengan orang-orang Yahudi. Lahirlah keturunan mereka namanya Samaria. Nah, orang-orang Samaria punya kebiasaan yang sama, kawin campur sama suku-suku yang lain. Orang-orang Samaria. Ini yang membuat orang Yahudi benci sama orang Samaria. Jadi dianggap najis, dianggap anjing, banyak lah, framingnya banyak. Nggak dianggap pokoknya orang Samaria. Jadi udah terbiasa orang-orang Yahudi kalau mau ke Galilea dari Yudea, muter. Jauh nggak apa-apa, asal tidak lewatin Samaria. Boleh ya, saya bacain lagi ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Wow. Harus. Oke, kenapa harus? Yesus mau ketemu dokternya yang nyasar. Yesus mau ketemu anak perempuannya yang nyasar hidupnya. Dia harus melewati Samaria. Saudara pernah ngerasain? Hidup saudara ditolak sama banyak orang, kita nggak dianggap mungkin, ya, kita dianggap anjing mungkin, ya, kita dianggap sampah mungkin, dan lain sebagainya. Tapi kebenarannya sore hari ini adalah Yesus selalu harus lewatin rumah saudara dan saya. Harus. Dia selalu mau lewatin kita. Dia selalu mau mengunjungi kita. Dia selalu ada waktu untuk melayani kita. Nah, ini dia. Oke? Nah, ternyata sampai di Samaria, dia ketemu sama wanita ini. Dan jelas Alkitab catat, kita bacakan. Dia letih, dia capek. Dan itu jam 12 siang. Oke, jam 12 siang. Kita nih udah jam sore gini masih kepanasan loh di Surabaya sama Jakarta. Ini jam 12 siang. Benar-benar panas. Dan wanita itu datang ke sumur Sikar, peninggalan Yakub untuk anak Yusuf. Dia menghindari wartawan infotainment. Dia menghindari banyak orang, wanita ini. Karena apa? Bad record. Track recordnya jelek wanita ini. Kawin cerai 5 kali. Dan hari itu waktu dia ketemu Yesus, dia sedang hidup dengan pria ke-6 yang belum menikah sama dia. Oke? Jadi ini wanita udah orang Samaria,
pendosa pula lagi. Ya, jadi benar-benar ini najis level paling bawah kayaknya. Ya, udah nggak dianggap mungkin sama banyak orang. Tiba-tiba Yesus mulai percakapan dengan dia minta minum, dia haus, dia bilang. Sementara muridnya nggak nyambung, murid-muridnya malah beli makanan. Oke? Nah, saya harus lompat ke ayat yang ke-32 langsung. Nanti saudara baca ya, ini menarik sekali ceritanya. Ayat 32. Ayat 31 dulu saya bacanya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Stop dulu sampai di situ. Wish. Ternyata waktu murid-muridnya kembali bawa makanan, dan mereka mengajak Rabi, yuk makan. Yesus cuma ngomong gini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tadi waktu kita baca di awal, Yesus lagi letih. Oke, lagi kecapean. Waktu murid-muridnya kembali bawa makanan, ternyata Yesus sudah segar bugar. Ya, udah segar. Kenapa Yesus segar? Karena dia melayani orang berdosa. Nah, ini dia. Yesus itu, salah satu nature-nya Tuhan kita adalah melayani duluan. Ingat kata itu telah. Dia melayani duluan. Dia nggak suruh pendosa datengin dia, jerit-jerit sama dia, nggak. Tapi dia datengin pendosa, ia harus lewatin Samaria. Just to see his daughter, yang lagi lost. Sampai wanita ini, percakapannya itu panjang kan? Sampai wanita ini benar-benar dia ngomong sama warga Samaria, dia nggak malu lagi tiba-tiba. Dia keluar dari persembunyiannya, dia bilang, hey lihat, ada orang yang tahu semua apa yang saya buat. Dia tahu semuanya. Ya, bayangin, dia ngomong sama saya, dia itu Mesias. Bayangin, wanita ini pasti tercengang. Dia bilang, saudara bisa tahu lah percakapannya. Nah, ternyata wanita ini menjadikan Yesus itu Tuhan. Dengan apa? Melayani dia. Dia mempersilakan Yesus melayani dia. Nah, kita ada waktu nggak untuk ini? Ingat loh, Yesus tiap hari lewatin rumah kita. Ya, dia harus ke rumah saudara dan saya. Tapi kita ada waktu nggak? Atau kita cuma bawa proposal kalau dia datang? Tuhan ini, ada ini. Dia mau ngomong, dia mau layani kita amen, kita pergi. Kita terlalu sibuk. Kita terlalu pengen buru-buru sampai kita nggak ada waktu untuk mempersilahkan dia jadi Tuhan. Ingat loh, ini nature-nya Tuhan. Dia datang, Matius 20 ayat 28 kan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Nah, salah satu kita membuat Yesus jadi Tuhan adalah kita mempersilahkan dia melayani kita. Jangan sampai kita mau apa ya, inisiatif, akhirnya kita nggak kenal yang Yesus mau tuh apa. Murid-muridnya datang mungkin bawa Burger King mungkin. Dan Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kalian kenal. Apa sih makanannya? Yuk, ayat 34 saya bacain ya. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, ini dia. That's his passion. Passionnya Yesus adalah melakukan kehendak dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yaitu melayani saudara dan saya. Melayani para pendosa. Itu Yesus. Oke? Itu kayak anak-anak saudara di time zone, ada mesin. Kita masukin koin. Itu mesin jadi hidup, jadi hebat itu mesin. Nah, Yesus gitu, waktu kita izinkan dia jadi Tuhan, adalah di saat waktu kita mempersilahkan dia melayani kita. Ibu-ibu tahulah passion itu apa. Makanya Yesus bilang gini, padaku ada makanan yang gak kamu kenal. Pasti ibu-ibu pernah ngalamin lah, lagi mau makan, suami ngomong gini, yuk belanja yuk, makanan ditinggal. Itu namanya passion. Demi shopping, lupa makan, itu passion. Shopping itu passion, buat kebanyakan ibu-ibu. Ya. Cowok-cowok juga gitu, lagi makan, tiba-tiba sepak bola Argentina ngegolin, kita tinggalin makanan kita. Kita ke TV semua. That's our passion, ya, yang senang sepak bola. Nah, Yesus, dia kelihatan passionnya kalau kita mempersilahkan dia melayani kita. Wow.
Sudah adain waktu atau nggak pernah ada waktu? Mungkin karena kita sibuk pelayanan, kita mikir, kita lupa bahwa dia datang untuk melayani kita. Saya mulai tahu gini-ginian, saya merubah cara saya pelayanan. Saya sekarang kalau melayani kayak tadi gitu ya, ada Zoom dengan saudara jam 3, saya jam 1:30 udah di rumah. Saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan layani saya dulu, sebelum saya ngomong sama ibu-ibu Dorea Surabaya. Layani, serve me first. Ministering to me first. Saya nggak mau ngomong sama ibu-ibu tanpa dilayani dulu sama Tuhan. Yohanes 13 ayat 4-9. Yohanes 13. Ayat 4-9. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon protes. Petrus ini protes terus, saudara ya. Sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wow, ini roh agamawi nih. Ya, Petrus belum ngerti kalau Tuhannya datang itu untuk melayani dia terlebih dahulu. Dia nggak mau, kau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. You will never be the part of me. Saudara, kalau lihat dari bahasa Yunaninya, salah satu kata yang muncul adalah destiny. Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu nanti melayani, kamu nggak ngerti destiny-mu itu apa. Kamu nggak ngerti pelayanan itu untuk ngapain. Kamu nggak ngerti. Makanya saya mesti layani kamu dulu. Saya mesti basuh kakimu dulu. Nanti kamu akan ngerti. Ya, kamu akan jadi bagian di dalam aku. Wih, ayat 9 Petrus langsung berubah. Dia nggak minta kakinya doang, dia minta mandi ternyata. Ya, dia bilang, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Adus, orang Jawa bilang. Ya, tiba-tiba maunya mandi. Semuanya mau diseka sama Tuhan Yesus. See? Waktu Yesus mengambil bagiannya, kita mungkin nggak ngerti. Ya, tapi nantinya kita akan dapat pengertian tuh banyak. Akan dapat banyak pengertian. Saudara, saya berubah banyak waktu saya tahu password yang namanya telah. Bahwa dia udah duluan. Dia udah duluan. Bukan saya yang duluan. Dia yang udah duluan. Dia yang duluan melayani saya. Dia yang duluan. Lukas 10. Ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas 10, judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedang Marta, ngapain saudara? Marta sibuk sekali kayak kita ya, sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bahasa Yunaninya agathos. Bahasa Inggrisnya benefit. Ya, Maria telah memilih bagian yang membawa dia kepada keuntungan, benefit. Ini bukan bicara uang ya saudara. Ya, Maria tuh jadi punya hikmat, punya sukacita dan lain sebagainya yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, uang bisa diambil kan? Hikmat Tuhan nggak bisa diambil dari kita. Pengalaman kita sama Tuhan nggak bisa diambil dari kita. Ya, jadi mengalami Tuhan tuh penting banget. Ingat ya, ibu-ibu,
Kehadiran sama perkataan itu dua hal yang berbeda. Kita seringkali yang kita udah bahas dari awal, kita seringkali karena agamawi, kita maunya Yesus hadir, kita ngerasain Yesus hadir, merinding atau tidak, kayak gitu kan. Ya. Tapi perkataan Yesus itu beda. Nah, ini dia kalau kita mau dilayani sama Tuhan Yesus, izinkan dia bicara sama kita. Izinkan. Karena di Wahyu 19, nanti saudara cari ya, salah satu namanya Tuhan Yesus itu firman Allah. Salah satu nama lainnya Tuhan Yesus. Firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Oke? Jadi jangan meng-underestimate firman Tuhan. Kita seringkali nggak nyambut firman Tuhan. Kita dengerin pendeta khotbah juga, kita lihat-lihat handphone, udah atur-atur nanti makan siang di mana guys. Nah, udah WhatsApp di grup kayak gitu. Kita nggak menyambut di gereja aja kayak gitu, apalagi di rumah. Kita nggak ada waktu untuk Yesus melayani saya. Kita mulai duduk diem dan nggak belajar apa-apa, nggak buka buku apa-apa, kita cuman Tuhan bicara sama saya. I'm all ears. Saya mau dengerin Tuhan. Saudara akan amazed loh kalau dia nanti bicara sama saudara. Sama kayak Maria, duduk dan terus mendengarkan perkataan. Coba Jokowi datang ke rumah saudara, saudara nggak, apa ya, dia datang sama dia ngomong sama saudara, beda. Ya, saudara pasti mau foto sama dia, mau ngomong sama dia, segala macam, halo pak, dan lain sebagainya. Dia ngomong, kita pasti dengar. Nah, jangan sampai kita cuma mau Yesus hadir, tapi kita nggak mau dengar perkataannya. Masalahnya kakak beradik ini itu, Maria mau dengerin, sementara Marta tuh cuma sibuk aja mau melayani. Oke? Mungkin di adat timur benar si Marta. Tapi di adat kerajaan sorga, ya, dengan Tuhan Yesus, enggak. Justru dari dua kakak beradik ini, yang membuat Yesus kayak Tuhan adalah Maria. Bukan Marta. Ya. Murid-murid Yesus yang lain membuat Yesus kayak Tuhan dengan mempersilakan kaki mereka dibasuh. Beda sama Petrus. Petrus sempat ngeyel sebentar. Ya. Murid-muridnya tadi beli makanan. Sementara wanita Samaria yang mempersilakan Yesus untuk melayani dia. Ya. Saudara tolong ingat baik-baik. Saya harus sudahi sebentar lagi. Ingat baik-baik. The art of receiving. Waktu kita gagal menerima, kita akhirnya gagal dalam memberi. Saya ulang ya. Waktu kita gagal menerima, akhirnya kita gagal dalam hal memberi. Gagal. Kita gagal. Kita akhirnya exhausted, karena pelayanan kita serba race, serba kualifikasi. Ya, kita nggak ada waktu untuk dilayani. Menerima dari Tuhan nggak ada waktu kita. Waktu kita gagal menerima, kita biasanya akan sulit memberi. Kita akan sulit melayani orang lain. Sulit sekali. Karena konsep yang benar adalah Yesus datang untuk melayani saudara dan saya. Dan sering kali yang terjadi waktu kita exhausted, waktu kita capek, kita mau ada penyelesaian dengan usaha lagi. Ya, kita penyelesaiannya biasanya, saya kayaknya kurang doa pagi nih saya. Saya kayaknya kurang puasa. Kita pengennya penyelesaiannya pakai usaha sendiri. Coba sekarang kalau lagi capek, ingat perkataan Yesus. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, kalau kita lagi capek pelayanan, kita lagi capek ketemu orang dan lain, coba datang sama Yesus dan mulai bilang, Tuhan layani aku. I'm all ears. Saya mau dengerin Tuhan ngomong apa. Layani saya. Ya, itu justru membuat Yesus itu jadi Tuhan. Kalau kita mempersilahkan dia melayani kita. Udah berapa lama kita buat Yesus jadi asisten? Cuma disuruh-suruh doang Yesus. Tuhan, hujan dong. Tuhan, tendernya golin dong. Cuma jadi asisten doang Yesus. Tapi kita membuat Yesus jadi Tuhan. Jadi kayak perkasa. Jadi luar biasa kalau kita mempersilahkan dia melayani kita. Saudara, saya akan tutup dengan cerita waktu Yesus baru dibaptis. Waktu Yesus baru dibaptis, ada suara, kita semua tahu, Matius 3 ya. Kita semua tahu bahwa ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara tahu lah ini. Dan ini adalah the power of affirmation. Ini adalah kuasa daripada sebuah afirmasi. Ya, perkataan dari mulut kita. Oke?
Di Matius 4 kalau saudara baca, itu Yesus dicobai sama iblis. Yesus dicobai. Dan waktu iblis mencobai Yesus, ayat 3 sama ayat 6 saudara baca aja nanti. Iblis itu buka dengan kata jika. Jika. Jika ini membuat kita bingung, saudara. Kata jika. Ya. Katanya kamu Kristen. Katanya, sering dengar nggak iblis ngomong gitu? Hah? Katanya kamu ke gereja. Katanya kamu melayani. Iblis dari dulu kayak gitu. Yesus aja digituin kok, apalagi kita nih, anak-anaknya. Ya, Yesus aja dia gituin, iblis ya. Jika engkau anak Allah. Oke, ternyata yang dikasihi, diedit sama iblis. Dihapus sama iblis. Ya, Bapa di surga ngomongnya, inilah anakku yang kukasihi. Ya, anakku yang kukasihi, dihilangin sama iblis. Cuman dibilang, jika engkau anak Allah. Coba rubah dong batu jadi roti. Dan iblis modusnya masih sama sampai hari ini. Kita dibikin bingung. Mosok sih kamu, kamu katanya anak Tuhan, kok begini? Katanya anak Tuhan, kok gini? Iblis berusaha selalu pengen menghilangkan yang dikasihi. Saudara, kalau seorang bapak sudah memberikan afirmasi, seorang anak akan percaya diri di luar rumah. Saya ulang ya. Orang tua, bapak atau ibu, saat mereka memberikan afirmasi kepada anak kandung mereka, anak kandung kita nih akan percaya diri di luar rumah. Oke? Makanya Yesus itu tahan waktu dia dicobai sama iblis. Karena sebelumnya dia sudah paham. Oke? Makanya dia bilang di Yohanes 15 tadi, masih ingat kan? Ya. Saling mengasihilah seperti aku telah mengasihi kamu, seperti Bapa telah mengasihi aku. Gitu kan? Yesus ngomongnya. Oke, nanti baca lagi ya, saudara ya, Yohanes 15 tadi. Nah, Yesus bisa mengatasi cobaan dari iblis, karena dia percaya Bapaknya yang di surga itu mengasihi dia. Saya sama anak perempuan saya, dari kecil saya selalu tatap matanya, dan saya selalu bilang, kamu cantik banget. Dari dia kecil. Saya nggak akan lupa waktu dia SMP. Saya lagi jemput dia ke sekolah. Saya dengar dengan jelas, temennya ngomong gini, saya sama anak-anak saya, kita ini bukan anak mall ya saudara. Kita ini rada-rada pencinta alam soalnya, semuanya. Jadi kita suka main di luar, yang menyebabkan kulit kita tuh nggak terlalu putih. Kulit kita sawo mateng akhirnya, seringkali kebakar kulit kita. Nah, my daughter itu kulitnya sawo mateng. Jadi saya nggak pernah lupa waktu saya jemput dia, tiba-tiba temennya itu teriak, hitam, mau kemana lo hitam? Gitu, digituin sama temennya. Itu bahasa sekarangnya, dia itu udah dibully berarti. Udah dibully sama temennya, dengan dikatain hitam. Saya nggak sakit hati sama temennya, saya cuma fokus sama my daughter. Dia terluka nggak digituin. Saya ngeliatin dia jalan ke mobil saya. Ya, dia masuk mobil, halo, saya bilang. Dia peluk saya, dia ternyata nggak apa-apa. Dia tetap, halo Dad, kita makan di mana? Dia biasa aja. Saya sampai tanya, Angel, namanya Angel. Angel, kamu nggak apa-apa tadi, temenmu nyelak kamu hitam. Nggak apa-apa, Dad. Hah? Emang aku hitam kok, gitu. Dia nggak apa-apa. Dia percaya diri. Karena apa? Papanya selalu bilang dia cantik. That's the key. Ya. Saudara, waktu Yesus sayang sama kita, dia bilang dia sayang, inilah anakku yang kukasihi. Waktu Yesus ngomong seperti itu untuk saudara dan saya, seharusnya kita jadi anak-anak Tuhan Yesus yang percaya diri. Bukan overconfidence ya. Bukan kepedean, tapi percaya diri. Ya, kita percaya diri terhadap apa? Terhadap intimidasinya iblis. Kita percaya diri, kita disayang kok sama Tuhan. Makanya saya ulang, ada big difference antara kita percaya kita sayang sama Tuhan, sama kita percaya saya disayang sama Tuhan. Saudara mesti tahu, temennya yang bully anak saya, hari ini jadi sahabatnya dia. Main bareng. Dan dia nggak pernah ada grudges. My daughter nggak pernah terluka, nggak pernah kenapa-napa sama temennya itu. Padahal jelas itu dibully namanya. Oke? Saudara, izinkan Yesus untuk melayani kita dengan perkataannya. Saya percaya semakin banyak kita dengar, semakin kita percaya diri. Ya, mungkin suami kita kelakuannya lagi di bawah standar. Ya, tapi kita bisa hadapi dia dengan karakternya Kristus. Itu caranya. Bukan dengan kamu ya, bukan gitu. Itu caranya iblis yang gitu-gitu. Ya.
tapi kita datengin dengan karakter Kristus. Siapapun, anak kita mungkin, kakak kita mungkin, adik kita. Stop tunjuk-tunjuk mereka. Mulai hadir dengan karakter Kristus. Karena kita telah dilayani oleh Dia terlebih dahulu. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Ya, selalu sukses dalam pekerjaan saudara, harmonis di rumah. Dan saya kembalikan Zoom ini kepada worship leader kita.